Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin orang keturunan Tiongkok ngerayain tahun baru Imlek loh. Mungkin di Jepang juga sama ya. Kalau udah dekat dengan Imlek, jeruk jadi ada di mana-mana. Harganya juga jadi murah. Nah, karena itu akhir-akhir ini istri saya jadi sering beli jeruk. Kualitas dan rasa jeruk waktu Imlek kayaknya beda daripada hari biasa. Terus kalau Imlek katanya sih jadi banyak hujan. Tapi ya sekarang emang lagi musim hujan sih. Hujan di masa Imlek itu katanya pertanda bagus. Terus kemarin saya sempat kehujanan waktu pulang naik sepeda. Waktu itu kan saya pernah cerita kalau saya beli fender sepeda. Nah, fender itu kayaknya nggak berfungsi dengan baik. Fender ini memang praktis, soalnya bisa digulung jadi kecil kalau sedang nggak dipakai. Tapi, karena kepraktisannya itu mungkin pengaruh ke fungsi utamanya. Harusnya fender ini bisa terpasang dengan kuat dan posisinya ada di tengah ban. Tapi, fendernya meleot-meleot nggak stabil. Musim hujan masih panjang, jadi kayaknya saya harus cari solusi yang lain nih. Kemarin di kampus saya ada beberapa kegiatan lagi. Nah, biasanya kalau ada kegiatan, peserta yang hadir bakal dapat makanan ringan kayak gini. Orang Indonesia bilang ini dengan istilah snack. Kalau di bahasa Jepang, kata snack itu artinya bukan makanan ya. Mungkin ini salah satu budaya di Indonesia. Snack ini isinya kue dan minuman. Kuenya itu biasanya ada 3-4 jenis. Karena udah jadi budaya, kadang peserta suka kecewa kalau di kegiatan nggak ada snacknya. Kalau pengalaman kalian ikut kegiatan di Indonesia gimana? Pernah dapat snack kayak gini nggak? Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya mau ajak kalian ke satu pasar yang jadi legenda di daerah Jakarta Utara. Nama pasarnya adalah Pasar Ular, atau orang Indonesia biasa sebut dengan pelafalan Pasar Uler, atau bisa juga disingkat jadi PAUL. Kalau cari di Google Map, kalian bakal nemuin beberapa titik yang namanya sama. Pasar Ular pertama itu ada di daerah yang namanya Pelumpang. Posisinya ada di pinggir Kali Sunter. Terus pasar ular yang kedua namanya Pasar Ular Permai. Pasar ini dari dulu dikenal sebagai pasar tempat beli barang-barang bermerek terkenal, tapi dengan harga murah. Katanya sih pasar ini udah ada dari tahun 60-an. Posisi pasarnya dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok, jadi pedagang di sini bisa dapat barang-barang bermereknya langsung dari kapal-kapal yang datang. Dulu waktu SMA kan saya main bisbol. Nah, karena bisbol dulu nggak terkenal, jadi nggak ada yang jual peralatannya termasuk sepatu bisbol. Tapi dulu teman saya pernah ke pasar ular untuk beli sepatu bisbol. Waktu itu saya juga nitip ke teman itu. Terus senior saya di kampus juga cerita kalau dulu waktu dia mau ke Jepang tahun 90-an, dia beli koper dan jaket tebal di pasar ini. Dulu barang-barang kayak gitu mungkin udah ada di mall di Jakarta, tapi mungkin harganya masih mahal. Nah, ini pasar ular yang ada di daerah Pelumpang, Jakarta Utara. Seperti yang tadi saya bilang, posisinya ada di pinggir Kali Sunter. Sayang banget kalinya kotor kayak gini ya. Oh ya, waktu pergi ke arah pasar ini saya salah jalan. Jadi terpaksa naik motor di pinggir kali. Jalannya naik turun kayak jalur untuk motor cross. Pasar ular ini bentuknya memanjang, kurang lebih 500 sampai 600 kilometeran. Ada toko-toko yang menghadap ke jalan, terus ada juga toko-toko yang di bagian dalam. Saya pikir bakal lihat banyak barang bermerek, tapi ternyata beda. Di sini banyak pedagang yang jual baju, celana, dan sepatu, tapi kayaknya ini rata-rata barang KW ya. Saya sempat masuk ke satu toko yang jual tas-tas bermerek. Saya nggak terlalu paham barang bermerek, jadi kalau di mata saya sih ini kayaknya asli ya. Kalau menurut kalian gimana? Pas saya pegang tas-tas itu, bahannya emang kerasa bagus banget sih.
Tapi mungkin ini barang yang dibilang KW super ya. Kalaupun ini barang KW, ini kayaknya kayak barang asli ya. Pas saya jalan di bagian dalam, banyak mas-mas dan mbak-mbak yang nyapa saya. Mereka bilang, "Cari apa bang? Kaos, celana, sepatu, ada semua bang, silakan masuk dulu." Gitu. Mereka nyapanya nggak terlalu maksa sih, jadi saya nggak keganggu. Terus pas ke sana, cuaca Jakarta lagi panas banget. Jadi saya mampir dulu ke warung yang jual minuman dari tebu. Minuman ini dibuat dari perasan tebu asli. Terus harganya 6.000. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.